Silakan mempersiapkan alat tulisnya untuk tanya jawab dengan Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing. Untuk kesempatan awal, kami persilakan apakah audien ingin menanggapi dari laporan hasil penelitian dari saudari Roda Tunisia. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari audien? Silakan. Sepertinya tidak ada. Kalau begitu kami persilahkan kepada kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab dosen penguji dan pembimbing. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Rahmat Bahtiar. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak. Ya, selamat ya. Saya kira tulisannya sudah cukup bagus ya, Pak Sis. Jadi kalau saya lihat memang sudah menganalisa secara rinci ya tentang tahap-tahap dari metode CBR ini ya. Saya hanya ingin menegaskan satu hal yang mungkin sebenarnya kalau kita lihat program itu kan ada dasar-dasar teorinya ya. Seperti misalnya kalau kita lihat jumlah penemuan dari tahun 2017, 18, 19, 20 itu kan berfluktuasi itu. Dari tahun 17 kelihatannya sedikit penemuannya. 2018, 19 itu tinggi ya penemuannya ya. Kita lihat ya, tahun 2020 menurun lagi ya. Iya, mereka Pak, benar. katanya mereka menggunakan passive case ya. Kalau passive case itu kan artinya kan promosinya yang utama ya. Jadi orang itu dengan kesadaran sendiri datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Tapi kalau kita lihat di Kusta ini kan mana ada orang yang mau datang ke puskesmas kalau misalnya dia belum cacat atau misalnya lesinya banyak. Kalau lesinya hanya dini, terus di belakang kan nggak dianggap sebagai kusta, ya? Iya benar Pak. Ya kan? Nah kalau itu temuan kamu, harusnya kamu mendorong ke arah active case ya. Artinya selain kita melakukan promosi kesehatan yang baik, ya penyuluhan-penyuluhan yang aktif, kita juga harus mendatangi atau melakukan pemeriksaan kontak dengan baik ya, dengan serius lah. Jadi kontak itu semuanya diperiksa. Jadi bukan aktif pasif case, tapi semi aktif lah, ya semi aktif lah harusnya itu ya. Jadi kamu harus mengusulkan semi aktif, jangan hanya pasif case diikutin pasif case. Karena kalau orang dinas mengatakan atau orang puskesmas mengatakan pasif case, sebenarnya bukan pasif case itu ya. Sudah semi itu, mereka aktif juga melakukan penemuan-penemuan dan itu harus didorong dengan bantuan biaya, ya kan? Kalau tidak ada biaya, siapa yang mau pergi ke rumah, ya kan? Siapa yang mau pergi ke daerah, ke desa untuk melakukan screening kan? Harusnya kan pendekatannya mungkin pendekatan yang seperti itu. Jangan kita mengiyakan dilakukan passive case, tapi sebenarnya mereka sudah melakukan semi aktif, ya. Nah itu yang pertama catatan saya. Jadi di retrieve-nya, di solusinya harusnya jangan passive case ditulis. Mungkin kamu sudah harus mendorong ke arah pendekatan-pendekatan yang semi aktif, ya. Nah, sehingga ketemu pasiennya, ya. Ya, Pak. Apalagi kamu tadi mengatakan penyuluhnya tidak berkualitas. Kamu mungkin mau mengatakan seperti itu ya. Penyuluhnya tidak berkualitas, terus tidak menarik, terus materinya tidak baik, tidak terlalu menarik. Yang saya baca seperti itu yang kamu temukan ya. Iya Pak. Dan ada orang yang datang ketika dilakukan penyuluhan atau yang datang itu cuma L4 lu lagi gitu. Jadi tidak menarik bagi mungkin kelompok-kelompok usia produktif ya. Yang kalau kamu lihat tadi di ini kan di sebaran umur responden itu ya pada penderita itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan di kelompok usia produktif ya. Kalau usia tua kan sedikit aja ya. Iya Pak. Bagaimana cara mendorong untuk penyuluhan ke sana gitu ya. Dan satu lagi mungkin kamu bisa harus menegaskan bahwa sebenarnya penyuluhan itu intinya kan sebenarnya kalau ada bercak, bisa bercak putih atau merah yang tidak sembuh-sembuh ketika diobati dengan obat apapun, nah itu kusta itu ya kan, obat kalpanak nggak sembuh, obat salep 24 nggak sembuh, salep apa nggak sembuh gitu kan. Nah itu kan kusta itu. Karena kusta itu kan mati kan dengan dengan dipampisin saja gitu ya. Iya Pak. Seperti itu, model seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang spesifik seperti itu harus kita masukkan juga dalam retrieve-nya sehingga solusinya bisa terlihat dengan baik ya. Iya Pak. Terus satu lagi yang jadi catatan saya di sini, saya kira sudah cukup bagus analisanya ya, tapi mungkin perlu diperdalam lagi, di stressing lagi yang terkait dengan poin-poin seperti itu ya. Nah saat sakit, kamu mengatakan saat sakit perlu tidur terpisah. Kalau di dalam sistem kusta itu kan kalau baca di teorinya sekali pengobatan saja di awal itu kan sudah pecah-pecah itu dengan dipampisin satu
tablet saja, pada awal pengobatan kan dikasih tuh obatnya itu, ya kan? Nah sebenarnya dia tidak menular lagi tuh, tidak menular lagi karena semuanya kuman kusta itu Mycobacterium leprae itu kan sudah mati dengan pemberian dosis tunggal rifampicin itu. Makanya rifampicin itu kalau kamu lihat di blisternya itu cuma satu, ya mungkin 1 bulan Ya, Pak. lagi dikasih satu lagi gitu, ya. Iya, Pak. Jadi Ya. dia tidak perlu banyak obat sebenarnya, tapi untuk memastikan bahwa kuman kusta itu kan sembunyinya kan di saraf tuh. Nah di saraf itu kan tidak bisa tembus obat. Makanya kalau dia keluar nanti dibunuh oleh obat yang diberikan 1 bulan kemudian gitu. Seperti itu. Jadi maintenance seperti itu harus dipahami juga sehingga sebenarnya dia bisa saja tidur ini ya, tidur dengan orang lain ya, sharing Ya, room Pak. ya. Ya, sharing room. Jadi apa namanya tidak seperti COVID misalnya atau tidak seperti TBC gitu. Ya, ini dia beda sifat kumannya. Karena kumannya itu kan penularannya itu kan kontak lama itu, kontak Ya, Pak. lama sehingga nanti itu ya model-model seperti itu harus dirincikan ya sehingga nanti bisa sesuai dengan teori-teori ya. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kader, kamu bisa mendorong kader karena kader ini kan orang pasti tahu lah. Kalau misalnya ada orang yang misalnya sakit kusta, kok apa saya nggak sembuh-sembuh ya? Dan kasih obat perca ini kok udah hilang-hilang ya. Nah, mungkin kalau dia ngomong sama orang lain, mungkin orang lain itu akan menyarankan untuk datang ke puskesmas. Bukan menyarankan datang ke tukang obat. Kalau menyarankan datang ke tukang obat kan nanti akan dikasih obat lagi gitu ya. Tapi kalau Ya, datang Pak. ke puskesmas kan nanti dia periksa dengan benang dengan apa namanya kapas itu kan terasa Ya, atau Pak. tidak terasa gitu. Karena kalau perca itu kan pasti dia tidak terasa ya kalau kusta gitu. Kalau terasa kan bukan kusta gitu, panu itu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus lebih detail ya, sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas kepada nanti dinas kesehatan atau puskesmas ya. Tapi Baik, prinsipnya Pak Sis, saya sudah senang bahasanya detail ya Pak. Bahasanya cukup detail dan itulah pendekatan-pendekatan tadi mungkin yang harus kita provokasi lebih bagus ya sehingga nanti akan memberikan hasil yang baik ya. Kemudian satu lagi tentang hunian yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, hunian memenuhi syarat memang di dalam literatur seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin yang paling penting adalah meyakinkan bahwa di situ tidak ada penderita kusta, terutama yang tipe multibasiler ya. Iya, Pak. Itu aja sebenarnya. Biarpun misalnya reot rumahnya tidak memenuhi syarat, tapi kalau tidak ada penderita kusta itu kan tidak ini ya, tidak secara epidemiologi kan tidak ada ininya ya, tidak ada penularan kan, ya. Oke, ya baik. Begitu ya dari komentar saya, Pak Sis. Oke, terima kasih Dr. Ahmad. Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, tadi kita coba cermati, memang ada beberapa evidence base yang semestinya lebih spesifik ya di retrieve-nya, karena ada beberapa juga yang tadi disampaikan sama Dr. Ahmad tentang evidence base-nya untuk di reuse. Ya, jadi pada dasarnya ada dua sisi yang dicermati, yaitu di retrieve sama di reuse. Artinya temuan-temuan kasusnya itu seperti apa yang di sana. Kalau misalnya kondisi lingkungan juga seperti apa yang di sana. Dan untuk di reuse kan tadi sudah spesifik ya antara aktif sama pasif tadi ya. Nah ini yang semestinya di redaksinya ya memang yang dilaksanakan di sana realnya itu seperti apa ya, realnya seperti apa. Memang dari data memang agak ada keanehan sebenarnya kalau nggak dicermati data, karena dari yang pasif case pending jauh lebih banyak didapat dibanding yang aktif case pending. Ini tanda kutip agak aneh sebenarnya ya, artinya polanya yang mungkin perlu dicermati ya. Oke, nanti beberapa yang perlu catatan-catatan tersebut bisa dicermati kembali. Selanjutnya untuk penguji 2 kami persilakan Ibu Tanti. Selamat kepada Saudari Raudatun Nisa sudah sampai pada tahap ini ya. Oke, tadi sudah banyak juga yang telah disampaikan oleh Dr. Ahmad. Jadi saya ingin menambahkan beberapa poin-poin saja. Yang pertama dari segi penulisan. Yang pertama itu di abstrak. Abstraknya Nisa. Nah, di sini kan ada, kalau untuk typo nanti saya kirimkan saja yang sudah saya tandai ya. Nah, misalnya ini untuk
Di sini ada saya lihat saran, baru titik 2 langsung sarannya. Biasanya itu kalau untuk saran langsung dijelaskan saja, Dek, sarannya itu seperti apa. Langsung saja ke dalam penentuan dan pelaksanaan program pengendalian kusta sebaiknya pemerintah melibatkan potensi masyarakat dalam komunitas. Itu sudah kelihatan bahwa itu adalah saran, walaupun tidak diberikan pengantar sebelumnya itu adalah saran. Kemudian untuk kata kunci, biasanya kata kunci hanya dibatasi 5 kata. Kalau kita lihat ini pasti 1 dan 100 ini dihitung sebagai satu kata juga karena terpisah. Jadi nanti tolong dipilih yang mana yang akan dijadikan sebagai kata kunci keyword. Biasanya kan kalau sudah ada di judul tidak perlu lagi ada di keyword biasanya, tapi nanti di ini aja disesuaikan saja ya. Baik, Bu. Kemudian ini ke penulisan tabel-tabel. Ini ada beberapa penulisan tabel, contoh di tabel 4.2. Saya tidak tahu apakah tertutup atau bagaimana, karena yang lain ada kok sumber datanya. Tabel 4.2 ini sumber data dari mana? Ini sarana kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian masih ada yang lain juga ini, beberapa tabel yang tidak ada sumber. Jadi harusnya itu di bawah tabel ada sumber data. Kemudian diperbaiki juga untuk tabel biasanya hanya menggunakan spasi 1 ya. Iya, Bu. Jadi nanti disesuaikan juga marginnya, margin kiri dan kanannya disesuaikan dengan tulisan. Jangan berlebih. Kemudian ada juga saya lihat tabel yang terpisah, badan tabel yang terpisah halaman. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi nanti dirapikan untuk itu. Kemudian ini saya ingin mengkonfirmasi saja. Coba dilihat di tabel 4.10. 4.10 contohnya itu adalah retrieve kasus kusta berdasarkan jenis kelamin. Itu tipe, Ibu, harusnya pekerjaan. Oke. Mohon maaf, Itu Ibu. typonya typo yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya konfirmasi. Ini untuk wira swasta, guru swasta dan tambang, ini apakah datanya kosong atau nol? Sebenarnya 0, Ibu, tetapi dari titik terdahulu itu tertulis di tabelnya seperti itu, Bu, strip. Tidak, soalnya seperti ini deh. Kalau kita lihat ini persentasenya dihitung berdasarkan apa? Kalau cuma 3,5 di petani, artinya yang lain itu harus ada isinya kan ya? Benar enggak? Benar, Bu. Apakah memang hanya seperti itu di studi pendahuluan yang ditampilkan? Yang saya baca seperti itu, Bu, strip. Jadi ya berdasarkan penelitian terdahulu yang di Puskesmas Jonggo Jana Batuha itu seperti di tingkat pendidikan juga sama, yang SD N-nya 8, SMP 3, dan SMA itu strip, sarjananya strip dan persennya strip. ya, karena strip itu artinya kosong, artinya tidak ada data biasanya kan? Nol itu memang nol artinya kosong. Kalau strip itu biasanya karena tidak ada data. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa persentasenya, proporsinya, kalau kita lihat ya, 3,5 dan 5,4. Artinya selebihnya ini masuk di mana? Berarti, Bu, Gitu kan? untuk yang stripnya itu seharusnya 0, Bu. Kalau misalnya ya? melihat dari persennya seperti itu, karena kan melihat dari data variabel yang lain juga untuk mentotalkan persentasenya. Nah, maksud saya ini kalau untuk persentasenya dihitung dari mana, Dek? Bagaimana menentukan proporsinya kalau petani 3 orang ini hanya 3,5 dari populasinya? Bagaimana maksudnya? Soalnya kan tidak ada jumlah juga, tidak ada ini, jadi kita... Petaninya 3, Ibu, bukan 3,5. Jadi jumlah N-nya itu 9, petani dan IRT. Dari responden itu, yang petani hanya 3 orang, IRT-nya 6 orang. Gitu. Ya. Kemudian untuk wira swasta tidak ada, guru serta yang lain tidak ada. Dari Terus hasil... persentasenya gimana, Dek? Persentasenya? Ini ada 3,5, 5,4, ini apa? Itu hasil persentase dari penelitian terdahulu, Ibu, yang N dari yang saya baca penelitiannya seperti itu, Ibu. Kalau asumsi saya, Ibu, ini perhitungannya dari jumlah total dari respondennya kemudian dibagi per 100, jadinya dapat persentasenya 30,5%. Artinya dari kolom ini yang kurang adalah jumlah ini ya. Ya, jumlah dijelaskan Ibu, di bawahnya, Dek ya. Nanti Bu. tolong dijelaskan ini 3,5% dari apa? Oh, ini baik, Bu, di baik, Bu. narasinya ya. Baik, Bu. Sama juga di ini pendidikan juga. Nah, di pendidikan coba kita lihat. SD 8.
terus persentasenya 89,2, SMP 3 orang, 91,7. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kalau memang ternyata ini SMA dan sarjana itu adalah tidak nol ya, nol, Iya, Bu. artinya tidak usah kita masukkan di sini dalam tabel. Baik, Bu. Jadi hanya cukup ini saja, kecuali kalau memang dia adalah kosong, artinya tidak ada data, bolehlah kita munculkan bahwa ternyata ada keterbatasan dalam penemuan datanya atau pencatatannya. Nah, ini contohnya 4.16 ini terpisah antara badan tabel atas dengan bawah ya, nanti dirapikan. Selanjutnya ke keterbatasan penelitian. Nah, ini boleh saya tolong dijelaskan apa maksudnya keterbatasan penelitian dalam kemampuan menganalisa? Baik, Ibu. Jadi yang saya maksud sini adalah analisa saya dalam mengidentifikasi masalah, kemudian analisis situasi tadi, dan kemudian analisis dalam merumuskan solusi, Ibu. Begitu ya? Iya, Ibu. Karena saya sendiri sebagai peneliti merasa itu masih perlu ada masukan lagi dan masih perlu ada perbaikan lagi, sehingga saya menambahkan keterbatasan kemampuan analisa. Oke, kalau begitu deh, ini tolong dirincikan maksudnya keterbatasan dalam kemampuan menganalisa ini seperti apa. Misalnya masih dibutuhkan pendapat ahli untuk misalnya ya, karena ini kan baru Nisa sendiri maksudnya ya yang melakukan analisa. Jadi maksudnya mungkin di sini masih memerlukan analisa lebih mendalam dan misalnya termasuk misalnya pendapat ahli dan sebagainya. Itu yang dijelaskan seperti itu. Kemudian ini juga solusi yang diusulkan sesuai rekomendasi dari modul 1 masalah 100 solusi, tetapi masih perlu, ini artinya masih perlu dinilai ya, ini aman. Nah, yang selanjutnya keterbatasan informan dalam pemberian informasi, maksudnya seperti apa, Dek? Ya, yang saya maksudnya adalah, ini salah satu responden saya adalah penanggung jawab program Pusta, Ibu, dan keterbatasan yang dimaksud adalah ketika kita mengatur waktu untuk melakukan wawancara dengan beliau, di mana beliau sendiri memiliki tugasnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kukar, sehingga keterbatasan yang dimaksud yaitu waktu, serta data yang diberikan oleh beliau juga tidak sesuai dengan apa yang saya minta, sehingga ada beberapa data yang tidak saya dapat. Itu. Maka dari itu saya tambahkan di keterbatasan informan dan keterbatasan data. Gitu. Nah, iya. Nah, maksud saya seperti ini, Dek. Ini kan hanya sampai ke keterbatasan pemberian informasi, kemudian yang selanjutnya itu keterbatasan data yang diperoleh. Nah, ini nanti tolong dirincikan seperti apa sehingga ini nanti memudahkan, dan ini boleh Nisa gunakan sebagai landasan untuk merumuskan saran juga. Kemudian kita lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulannya terlalu banyak poinnya menurut saya ya. Sedangkan di tujuan khusus itu pertanyaan penelitiannya itu tujuannya hanya ada 4. Seharusnya ya setiap poin-poin di dalam kesimpulan ini memang sudah menjawab dari masing-masing. Oh iya, ini sudah dibagi ya menjadi, tetapi hanya 2, retrieve dan reuse. Itu ya? Tidak, Bu, ada retrieve, reuse, kemudian ada revise, kemudian ada retain. Ini kesimpulannya banyak betul. Ini, Bu. Karena ya, ini berdasarkan tahapan CBR-nya, Ibu. Oke, Dek. Ini kan kesimpulan. Jadi kalau boleh, menurut saya ya kalau kesimpulan nanti dibuatnya itu lebih ke namanya kan kesimpulan, ini kesimpulannya sampai seperti sudah membuat satu jurnal juga ini. Ini kalau sarannya nanti boleh, ini kan tadi kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang diperoleh di keterbatasan boleh dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini kan yang disarankan untuk penelitian selanjutnya itu adalah penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk perencanaan pengendalian penyakit kusta di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpotong. Apa maksudnya di sini, Dek? Mungkin ada sambungannya yang terluput. Ini poin 7 di kesimpulan, saran. Penelitian ini dapat, iya Bu, sepertinya terpotong Ibu. Nanti diperbaiki ya, apakah memang ada lanjutannya atau apa. Kemudian yang saran untuk peneliti selanjutnya, melakukan penilaian permasalahan terhadap usulan yang diberikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Kabupaten Kukar dengan solusi yang lebih baik lagi menggunakan metode CBR dikombinasi dengan modul 1 masalah 100 solusi. Nah, ini kan sebenarnya
sudah tadinya tujuannya NISA ya, yang menjadi Iya, Ibu. keterbatasan ya. Kemudian tadi yang untuk keterbatasan data, keterbatasan informasi yang diperoleh, nah itu apakah sudah masuk dalam saran ke instansi? Yang masuk hanya ini Bu, yang bagian bagi peneliti Bu. Yang bagi peneliti sebaiknya menilai dan melakukan evaluasi. Kemudian yang untuk berdasarkan data, informasi, dan kemampuan analisa itu belum saya masukkan keseluruhan Ibu. Belum rinci dimasukkan. Oke, nanti boleh ya dijadikan sebagai landasan untuk menjadi Baik, Ibu. tambahan. Jadi nanti ini untuk sebenarnya kan semua yang di kesimpulan ini sudah ada pada isi ya. Jadi nanti dibuat singkat saja di kesimpulan, tidak perlu sampai selengkap ini. Iya, Ibu. Jadi nanti tinggal dibuat secara rinci saja, maksudnya secara singkat saja tapi sudah mencakup keseluruhan. Oke, saya kira cukup dari saya Pak Siswanto. Terima kasih.